Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi presentasi kami yang berjudul Break-Even Point. Yang pertama adalah pengertian Break-Even Point. Break-Even Point, BEP, atau titik impas, adalah kondisi di mana jumlah pendapatan yang diterima sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Pada posisi ini, perusahaan tidak mengalami kerugian, namun juga belum memperoleh keuntungan, laba nol. BEP adalah titik produksi, di mana hasil penjualan sama persis dengan total produksi, sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Analisa BEP adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisa BEP ini, juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. Selanjutnya adalah manfaat dari break-even point. BEP amatlah penting kalau kita membuat usaha agar kita tidak mengalami kerugian, diantaranya adalah 1. Alat perencanaan untuk menghasilkan laba. 2. Memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. 3. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. 4. Mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca. Berikutnya adalah komponen dari perhitungan BEP. Yang pertama fixed cost atau biaya tetap, FC. Komponen ini merupakan biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Total biaya pengeluaran tidak akan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan volume produksi. Biaya tetap secara total akan selalu konstan sampai tingkat kapasitas penuh. Biaya ini adalah biaya yang tetap kita harus keluarkan walaupun kita hanya menjual 1 unit atau 2 unit, 5 unit, 100 unit, atau tidak menjual sama sekali. Jadi, biaya tetap, FC, adalah biaya yang jumlah totalnya tetap, tidak tergantung volume produksi, dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap. 1. Biaya untuk pembayaran sewa tempat gedung. 2. Biaya untuk pembayaran pajak bumi bangunan, PBB. 3. Biaya untuk pembayaran asuransi. 4. Biaya untuk upah tenaga kerja. 5. Biaya penyusutan alat-alat produksi mesin. Yang kedua ada variable cost atau biaya variabel, VC. Komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti biaya variabelnya pasti akan meningkat. Atau total biaya pengeluaran berubah-ubah bergantung kepada perubahan volume produksi, penjualan. Jadi, biaya variabel, VC, adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya variabel. 1. Biaya untuk pembayaran bahan baku. 2. Biaya distribusi barang. 3. Biaya untuk komisi penjualan. 4. Biaya listrik. 5. Biaya kemasan dan label. 3 adalah selling price atau harga produk. Komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Berikutnya adalah menentukan BEP. Untuk menentukan BEP dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu secara grafik, kurva. Besarnya jumlah unit yang dihasilkan dan volume yang terjual terlihat pada sumbu horizontal, sumbu X, dan besarnya biaya dan penghasilan dari penjualan atau penerimaan akan terlihat pada sumbu vertikal, sumbu Y. Dalam gambar, BEP dapat ditentukan yaitu pada titik persilangan antara garis penghasilan penjualan dengan garis biaya total. Apabila dari titik tersebut ditarik garis lurus vertikal ke bawah sampai sumbu Y, akan nampak besarnya BEP dalam unit. Jika dari titik tersebut ditarik garis lurus horizontal ke samping sampai sumbu Y,
maka akan nampak besarnya BEP dalam rupiah. Ini merupakan grafik dalam menentukan BEP. Grafik ini menunjukkan hubungan antara biaya, penerimaan, dan volume produksi dalam analisis BEP atau titik impas. Pada garis FC atau fixed cost tetap mendatar karena biaya tetap tidak berubah terhadap volume produksi, sedangkan garis VC atau variable cost meningkat seiring bertambahnya jumlah produksi yang dilambangkan dengan Q. Garis TC atau total cost merupakan akumulasi dari FC-VC yang dimulai dari titik biaya tetap awal. Titik BEP terjadi ketika garis TR atau total revenue berpotongan dengan garis TC, menandakan kondisi di mana perusahaan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan karena total penerimaan sama dengan total biaya. Area di sebelah kanan titik BEP menunjukkan wilayah laba, sementara area di sebelah kiri menunjukkan wilayah rugi. Kedua secara sistematis. Bagian 1, BEP penjualan dalam unit. BEP volume produksi menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan pada perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Rumus perhitungan BEP sebagai berikut. BEP unit sama dengan FC per P dikurang VC, di mana FC merupakan fixed cost atau biaya tetap, VC adalah variable cost atau biaya variabel per unit, dan P adalah harga jual per unit. Yang kedua, break-even point berdasarkan rupiah, di mana rumus perhitungannya adalah BEP rupiah sama dengan FC per 1 dikurang VC per P, di mana FC merupakan fixed cost atau biaya tetap, VC ialah variable cost atau biaya variabel per unit, dan P adalah harga jual per unit. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Pertanyaannya adalah dalam usaha aneka jus buah, biaya tetap yang harus dikeluarkan adalah Rp 250.000 dan biaya variabelnya sebesar Rp 3.000 per unit. Direncanakan produk dijual dengan harga Rp 5.000 per gelas. Maka titik impas atau BEP usaha tersebut adalah: yang pertama, kita tentukan dulu BEP penjualan dalam unit, di mana rumusnya adalah BEP unit sama dengan FC per P dikurang VC. Langsung kita masukkan nilainya ke dalam rumusnya, di mana FC atau biaya tetapnya adalah 250.000, P atau harganya 5.000, dan VC atau biaya variabel per unit sebesar 3.000. Sehingga 250.000 per 5.000 dikurang 3.000 sama dengan 250.000 per 2.000. Sehingga dapatlah hasilnya sebesar 125 unit. Selanjutnya, perhitungan BEP berdasarkan rupiah, di mana BEP rupiah sama dengan FC per 1 dikurang VC per P, di mana FC-nya 250.000 per 1 dikurang VC-nya sebesar 3.000 per P-nya sebesar 5.000, sama dengan 250.000 per 1 dikurang 0,6. Sama dengan 250.000 per 0,4, sehingga dapatlah hasilnya sebesar Rp625.000. Jadi, harus bisa menjual 125 gelas, atau menjual jus buah sebesar Rp 625.000, supaya usaha aneka jus buah tersebut mencapai titik impas, BEP. Maksudnya adalah laku 125 gelas, atau hasil Rp 635.000. Tersebut sudah dapat digunakan untuk menutup semua pengeluaran tanpa harus merugi. Ketika mampu menjual 126 gelas, maka satu gelas itu merupakan keuntungan yang diperoleh. Demikian saja penjelasan singkat kami terkait materi break-even point. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Atas perhatian teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih.